Silakan Bang. Bagi saudara, Yesus itu Tuhan? Bagi saya bukan Bang. Bukan. Oke. Berarti nggak perlu ada yang dipertanyakan terkait dengan Yesus. Yang perlu dipertanyakan kemudian ini adalah roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu. Menurut saudara itu siapa? Sepertinya kalau saya itu hanya istilah Bang. Bukan istilah, tapi itu oknum. Itu udah konsep Trinitas itu Bang. Bukan. Itu oknum. Tidak ada hubungannya dengan Trinitas. Trinitas itu kan muncul dari hasil konsili. Ini yang Yesus katakan dalam Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran ini akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini bukan Tuhan ini. Karena Tuhan itu maha berkehendak, tidak perlu dia mendengarkan dari perkataan yang lain. Maha berkehendak dia. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Jadi Tuhan itu maha berkehendak. Sedangkan oknum yang diceritakan dalam Yohanes 13 adalah oknum yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarnya itulah yang dia katakan. Berarti dia adalah makhluk ciptaan. Makanya saya tanya, ini siapa gitu loh. Oh nggak tahu Bang kalau itu. Nah itu dia. Masa kalau nggak tahu itu bahaya, kalau nggak tahu. Ya jadi roh kebenaran itu adalah makhluk yang datang setelah Yesus itu terangkat, di mana makhluk ini tidak berkata, melainkan apa yang didengarkan. Berarti dia sama seperti Yesus, suruhan juga, utusan juga dia, rasul juga dia. Segala sesuatu yang Bapa punya, itu nanti akan disampaikan kemudian melalui perantaraan roh kebenaran ini. Nah ini yang kemudian teman-teman Kristen, utamanya yang sudah tidak menuhankan Yesus, untuk mencari siapa oknum ini, roh kebenaran ini. Kita lihat data di dalam kitab saudara ya, data-datanya itu sangat akurat. Kemudian contoh misalnya di dalam Nehemia 9 nomor 30, di situ diterangkan begini. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Jadi ketika berbicara dengan rohmu, engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan nabimu, berarti roh kebenaran adalah roh yang berasal dari Tuhan, yang hinggap pada seorang manusia, di mana manusia ini kelak akan menyandang predikat sebagai nabi. Jadi roh kebenaran yang tidak berkata-kata melainkan apa yang didengarkan adalah nabi yang membawa kebenaran, di mana lisannya akan melontarkan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia setelahnya. Nehemia 9, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu, engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya.
sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa di segala negeri. Jadi roh yang dimaksud di sini adalah sosok nabi. Contoh lagi, Yohanes 3 nomor 34. Ini yang lebih dekat dengan teman-teman Kristen karena ini adalah kitab adanya di Perjanjian Baru. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Siapa yang diutus? Nabi. Apa tugas Nabi? Menyampaikan firman Allah. Kok bisa kayak begitu? Yes, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepadanya. Jadi ada 3 cakupan. Dalam Yohanes 3 nomor 34, siapa yang diutus oleh Allah, 1, dia akan menyampaikan firman Allah. 2, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepadanya. 3. Ini 3 cakupan ini, semuanya adalah sinyalemen kuat, indikasi yang kuat tanpa keraguan, itu merujuk kepada Nabi. Contoh, sebab siapa yang diutus oleh Allah? Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah. Dialah yang menyampaikan firman Allah. Nabi Musa menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nabi Musa menerima roh dari Allah. Ulangan 11 nomor 25. Ke Yesus. Siapa yang diutus oleh Allah? Yesus diutus oleh Allah. Dialah yang menyampaikan firman Allah. Segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yesus kemudian diberi roh suci di atasnya. Yaitu Roh Kudus. Yesus Nabi. Nah, 3 cakupan ini kemudianlah yang akan datang setelah Yesus. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh, 1, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. 2, sebab tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, akan tetapi segala sesuatu didengarkan, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 3. Cakupan ini, wajib hukumnya dipenuhi oleh makhluk atau oknum atau nabi yang datang setelah Yesus. Sekarang permasalahannya adalah siapa di antara Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Paulus, ya, 6 orang ini, dan juga baginda Rasul Muhammad SAW, 7 orang ini yang adalah nabi pembawa kebenaran. Siapa di antara ke-7 oknum yang saya sebutkan tadi yang adalah membawa kebenaran, di mana semua ucapan-ucapannya itu bersumber dari kalam Allah, bersumber dari firman Allah. Itu. Al-Quranul Karim tidak dihasilkan dari hasil penyelidikan. Al-Quranul Karim tidak dihasilkan dari melihat, merekam, menelaah, atau mengkaji kitab-kitab sebelumnya. Al-Quranul Karim serta-merta datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan isi Al-Quran mengupas tuntas tentang apa yang akan terjadi pada masa tersebut, masa yang lalu, masa diwahyukan, dan masa sekarang. Bahkan sampai masa yang akan datang. Nah, kredit poinnya adalah di Yohanes 16 nomor 14. Data selanjutnya. Roh kebenaran akan memuliakan aku. Sebab roh kebenaran tersebut akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa di antara ke-7 oknum tadi yang memuliakan Yesus? Kita cari celah di dalam Al-Quran atau ucapan dari Rasulullah yang berupa hadits yang menghujat, menghinakan, merendahkan Yesus, dalam arti kata oknum yang datang kepada Bani Israel membawa hikmat Injil. Kita tidak akan pernah temukan. Tapi kalau kita melihat di Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus, di sana Yesus sangat dihinakan. Mengambil keledai,
menyebut ibunya sebagai perempuan, kemudian lahir kandang domba, kemudian dia disebut sebagai anak domba, kemudian dia disebut sebagai mayat, dia disebut sebagai orang yang terkutuk di atas tiang salib dan seterusnya. Nah, di Al-Quran tidak ditemukan itu. Apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memuliakan aku. Kalau di orang-orang Yahudi dulu, Yesus ini adalah anak zina dari hasil persinahan antara Maria dengan Pantera, salah satu tentara Romawi. Kalau di Kristen, Yesus ini adalah manusia yang menanggung seluruh dosa orang-orang pendosa sehingga dia mati terkutuk di atas tiang salib. Kalau di Islam, Yesus ini yang kami sebut Nabi Isa adalah manusia suci. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat, tanpa cacat, tanpa noda. Bahkan dia tidak dibunuh oleh orang-orang kafir. Dia tidak dibunuh oleh tentara Romawi. Dia tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dia murni diselamatkan, dijaga kesuciannya. Tidak pernah kemudian dia mati secara terkutuk dan mengenaskan di atas tiang salib. Berarti yang memuliakan hanya ada di Islam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menghabiskan usianya berdakwah kepada orang-orang Arab untuk memuliakan oknum yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, disebut Al-Masih putra Maryam. Nah, inilah dia. Maka kalau kita berdialog, berdiskusi dengan teman-teman Kristen, takaran penjabaran kita adalah Bible, maka kita harus minta siapa yang duduk sebagai roh kebenaran yang dimaksud oleh Yesus yang datang setelahnya. Karena Yesus mengatakan begini, dalam Matius 5, nomor 20, nomor 19, sorry. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti setelah Yesus akan muncul roh kebenaran yang mengajarkan ajaran yang jauh lebih sempurna, yang lebih baik daripada ajaran ahli Taurat. Sedangkan Kristen bukan lebih baik dari ahli Taurat, bahkan Kristen menghilangkan semua perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Jadi Kristen tidak lebih baik dari ahli Taurat. Berbicara mengenai ekonomi, Kristen tak mampu. Berbicara mengenai politik, Kristen tak mampu. Berbicara mengenai pendidikan, tak mampu. Warisan tak mampu, utang piutang tak mampu. Jadi apa yang kemudian menjadi acuannya? Adanya ajaran yang lebih baik dari ahli Taurat. Itulah ajaran yang datang setelah Nabi Isa yang mendapatkan legalitas jelas dari Yesus bahwa hidup keberagamaanmu jika tidak lebih baik di sini maksudnya lebih sempurna dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Yohanes 16 Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Namun akan tetapi jika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya padamu. Artinya, Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup. Berarti ada ajaran yang kelak diajarkan oleh roh kebenaran, di mana ajaran itu tidak sanggup pada masa itu untuk diajarkan. Sekarang mari kita lihat Kristen. Kira-kira ajaran di Kristen yang tidak disanggupi oleh orang-orang yang hidup sesamaan Yesus itu apa? Ibadah minggu. Itu mah gampang. Cuman datang ke gereja nyanyi-nyanyi gampang. Apalagi? Natalan. Wah, seru malah tuh. Itu gampang. Tidak makan babi, gampang kali. Orang malah suka. Apa lagi ya? Tidak sunat, itu mah gampang. Malah nggak ada masalah. Lalu apa ya? Bahasa roh. Ya? Bahasa roh itu mah nggak ada dalam Markus 16 itu kan munculnya belakangan. Jadi tak ada ajaran di Kristen hari ini
yang tidak bisa ditanggung angkatan Yesus, tak ada. Tapi coba kita lari ke Islam. Kita lari ke Islam, haji. Zaman Yesus udah bisa nggak orang melakukan haji? Nggak bisa. Zaman Yesus udah bisa nggak serentak sedunia itu melakukan ibadah puasa sebulan penuh? Belum bisa. Menjadikan asas Islam sebagai satu hukum dalam satu wilayah kenegaraan bisa nggak pada masa Yesus? Nggak bisa, karena Romawi yang berkuasa. Apalagi semua aspek hukum-hukum yang ada di dalam ajaran agama Islam yang dianut hari ini, termasuk adanya perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, marketing syariah, perbankan syariah dan seterusnya, itu belum sanggup diajarkan pada zaman Yesus.